Setiap hari, dunia bertransaksi lebih dari 7 triliun dolar. Uang bergerak tanpa henti. Menyeberangi benua, menggerakkan pasar, menentukan nasib negara. Dan di pusatnya, ada satu mata uang, dolar Amerika. Namun, ada satu fakta yang jarang dibicarakan secara jujur. Amerika menciptakan triliunan dolar dalam waktu singkat. Bukan ratusan miliar. Bukan 1 triliun, tapi 8 triliun lebih. Jika negara berkembang melakukan ini, mata uangnya runtuh, inflasi meledak, kepercayaan hilang, ekonomi kolaps. Tapi Amerika tidak. Kenapa? Apakah hukum ekonomi tidak berlaku bagi mereka? Atau sebenarnya, dunia sedang menopang sesuatu yang jauh lebih rapuh dari yang terlihat? Malam ini kita akan membongkar jawabannya. Tahun ke-2008, sistem keuangan global hampir runtuh. Bank-bank besar gagal, pasar saham ambruk, kepercayaan hilang dalam hitungan hari. Untuk mencegah kehancuran total, Federal Reserve melakukan langkah luar biasa. Quantitative easing. Mereka membeli obligasi dalam jumlah masif, menyuntikkan likuiditas, menciptakan uang dari udara. Neraca bank sentral melonjak tajam. Awalnya dianggap darurat sementara. Namun, kebijakan darurat itu tidak pernah benar-benar dihentikan. Lalu datang tahun ke-2020. Pandemi, stimulus fiskal dan moneter digelontorkan dalam skala lebih besar dari sebelumnya. Dolar membanjiri sistem. Namun pasar tidak runtuh. Sebaliknya, pasar saham justru mencetak rekor. Apakah ini bukti kekuatan atau tanda gelembung yang membesar? Untuk memahami mengapa dolar tidak runtuh, kita harus kembali ke 1944. Di sebuah hotel kecil di Bretton Woods, negara-negara pemenang perang membangun sistem keuangan baru. Dolar dijadikan pusat. Awalnya dijamin emas, namun pada 1971, Amerika menghentikan standar emas. Dunia menunggu kehancuran. Yang terjadi justru sebaliknya, karena sejak saat itu, dolar tidak lagi ditopang emas. Ia ditopang oleh jaringan global. Minyak diperdagangkan dalam dolar, utang global dihitung dalam dolar, cadangan devisa disimpan dalam dolar. Artinya, ketika Amerika mencetak uang, dunia menyerapnya. Permintaan dolar bukan hanya dari rakyat Amerika, tapi dari seluruh planet ini. Utang nasional Amerika kini melampaui puluhan triliun dolar, angka yang sulit dibayangkan. Namun pertanyaan pentingnya bukan seberapa besar utangnya, melainkan siapa yang membeli. Bank sentral dunia, dana pensiun global, investor institusional terbesar. Obligasi pemerintah AS dianggap aset paling aman. Bahkan saat krisis global terjadi, modal justru lari ke dolar. Fenomena ini disebut flight to safety. Ironis. Semakin dunia takut, semakin kuat dolar. Selama kepercayaan itu bertahan, mesin ini terus berjalan. Namun sejarah membuktikan kepercayaan bisa berubah. Dan ketika itu terjadi, perubahan terjadi sangat cepat. Amerika tidak hanya mencetak uang. Ia menciptakan inovasi, teknologi, pertahanan, energi, farmasi. Ekonominya masih produktif. Perusahaan-perusahaan raksasa mendominasi pasar global. Ini memberi Amerika waktu. Namun waktu bukan solusi permanen. Karena setiap kenaikan suku bunga berarti biaya utang meningkat. Dan utang Amerika bukan kecil. Ia masif. Jika bunga tumbuh lebih cepat dari ekonomi, tekanan akan terasa. Tahun 2022 menjadi momen peringatan. Inflasi Amerika melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun. Harga pangan naik, energi melonjak. Biaya hidup meningkat, Federal Reserve terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif. Pasar saham terkoreksi, sektor properti tertekan. Inilah konsekuensi nyata dari pencetakan uang berlebihan. Amerika tidak kebal, mereka hanya memiliki ruang toleransi lebih luas. Namun ruang itu tidak tak terbatas. Beberapa negara mulai mempertanyakan dominasi dolar. Blok BRICS membahas sistem alternatif, transaksi bilateral tanpa dolar meningkat. Namun membangun pengganti dolar bukan perkara mudah, dibutuhkan likuiditas besar. Pasar obligasi dalam kepercayaan global. Dan hingga hari ini, belum ada yang mampu menyediakan semuanya sekaligus. Sistem ini berdiri di atas satu hal,
Kepercayaan, jika investor global meragukan kemampuan Amerika membayar utangnya, arus modal bisa berbalik. Dolar melemah, yield melonjak, tekanan fiskal meningkat. Dan karena dolar adalah pusat sistem, dampaknya tidak lokal. Ia global. Itulah paradoksnya. Dunia takut dolar runtuh. Karena jika itu terjadi, semua ikut terdampak. Amerika belum ambruk bukan karena hukum ekonomi tidak berlaku, tetapi karena mereka berada di pusat jaringan global. Dolar adalah fondasi perdagangan dunia. Pasar obligasinya adalah jangkar stabilitas. Ekonominya masih inovatif, namun tidak ada dominasi yang abadi. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah sistem ini akan berubah, tetapi kapan dan ketika hari itu tiba. Apakah dunia siap hidup tanpa dolar sebagai pusat gravitasi keuangan global? Atau kita semua terlalu dalam berada di dalam sistem ini untuk keluar? Apa yang kita bahas hari ini hanyalah satu potongan dari puzzle besar. Mesin uang Amerika, dominasi dolar, kepercayaan global. Namun, ada satu faktor lain yang bisa mengubah semuanya. Dan itu akan kita kupas di video selanjutnya yang sudah muncul sekarang. Jika kamu ingin memahami kemana dunia bergerak sebelum perubahan itu terasa, lanjutkan menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.